Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wahyudin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis pada UMKM franchise Kopi Lain Hati. Untuk yang pertama, identitas perusahaan, yang mana nama perusahaan itu Kopi Lain Hati. Nama pemilik usaha yaitu Ririn Ekawati. Jenis usaha coffee shop, dan untuk alamatnya ada di Radio Drive Blok B6 NP 26 Jalan Hollywood Cikarang Utara. Untuk nomor HP 0821 2489 909. Alamat email klhpenggilingan@gmail.com, dan merek dagang Kopi Lain Hati. Untuk logo perusahaan ya seperti ada yang di PowerPoint. Untuk jenis perusahaan ini berbentuk CP, yang artinya CP adalah singkatan dari Komoditer Vennootschap, yang berasal dari bahasa Belanda, yang di dalam bahasa Indonesia artinya persekutuan komoditer. CP sendiri merupakan salah satu bentuk badan usaha yang ada di dalam dunia bisnis, masih dari lansiran yang sama, Komoditer Vennootschap atau CP, merupakan persekutuan seseorang yang terbatas di Indonesia, bisnis yang bisa didirikan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa dasar hukum yang mengikat. Dan selain itu, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Badan hukum merupakan subjek hukum dan kekayaan yang terpisah, atau bisa dibilang modal. Lanjut ke struktur organisasi. Di sini ada 3 bagian. Untuk yang pertama itu manajer, atas nama Alfa Dwi Apriliani. Kasir Dinda Mariadi, dan terakhir barista ada Mutiara dan Regina. Untuk aspek pasar dan pemasaran, di sini ada pasar sasaran, potensi pasar, segmenting, targeting, positioning, atau bisa dibilang STP. Lanjut ke posisi pasar, persaingan, dan yang terakhir strategi bauran pemasaran. Terus ke aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak dalam aspek sosial, dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks. Dari dampak dalam aspek ekonomi, suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Dan yang terakhir, aspek budaya. Studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Aspek lingkungan operasional terdiri dari persaingan, pelanggan,
pemasok dan pegawai. Yang akan dianalisis untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan operasional memungkinkan untuk menjalankan bisnis ini, yaitu bisnis kopi lain hati. Lanjut ke aspek teknis dan teknologi. Dalam kajian teknis dan teknologi, Kopi Lain Hati telah merumuskan beberapa hal terkait teknis produksi dan teknologinya, yaitu penentuan lokasi, pemilihan teknologi dan mesin produksi, proses produksi dan luas skala produksinya. Dari aspek teknis ada pemilihan lokasi, tata letak, sarana dan prasarana, kebutuhan teknis, peralatan dan perlengkapan, proses produksi, siklus produksi, dan ketersediaan sumber daya manusia. Terus dari aspek teknologi itu ada mesin ataupun peralatan teknologi dan teknologi informasi yang digunakan. Untuk yang terakhir, aspek finansial, kebutuhan modal, ada biaya pra-investasi, biaya investasi, dan biaya operasional. Nah, untuk cash flow atau arus kas itu ada investasi aktiva tetap. Terakhir, untuk kesimpulan, setiap bisnis yang dijalankan mestilah harus ada yang namanya perencanaan. Karena dengan adanya perencanaan tersebut bisa mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, serta fungsi seperti pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dapat berjalan sebagai mestinya. Setiap usaha bisnis yang dijalankan memiliki beberapa tujuan, yaitu memperoleh keuntungan, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah, dan meningkatkan persatuan serta membantu pemerataan pembangunan. Jadi usaha Kopi Lain Hati ini bisa menjadi sebuah usaha mandiri yang sangat menguntungkan, yang bisa membuka peluang pekerjaan serta menjadi penghasilan bagi pemerintah daerah. Dan untuk saran berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Kopi Lain Hati sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Dan perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksinya, perusahaan ini sudah sangat rapih. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat melakukan continue improvement. Baik, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.